Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Muhammad Yusuf Bahtiar dari kelas EPE 01 STIE Budi Pertiwi Karawang. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah ekspor impor, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu buah tema dengan tema masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dikenal juga dengan AEC atau ASEAN Economic Community dibentuk pada tahun 2015 sebagai bagian dari 3 pilar komunitas ASEAN, yaitu politik, keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah keterpaduan pasar dan produksi, arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. ASI memberikan kerangka hukum dan kebijakan nyata untuk memahami perdagangan lintas negara di regional Asia Tenggara. Sumbernya yaitu dari ASI Blueprint tahun 2025 dan ASEAN Economy Integration Brief atau AEIB menjadi acuan dalam menganalisis kebijakan dan tren perdagangan antar negara anggota. Ciri ASI yang berhubungan dengan ekspor dan impor. ASI menonjolkan beberapa karakter yang sangat relevan untuk ekspor impor. Yang pertama adalah pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi yang tujuannya memudahkan pergerakan barang antar negara tanpa tarif tinggi. Karena pasarnya tunggal dan berbasis di ASEAN, maka basis produksi terintegrasi ini akan mengakibatkan mudahnya pergerakan barang antar negara dengan tarif yang rendah. Jadi tanpa tarif tinggi dengan kata lain. Yang kedua, fasilitasi perdagangan. Adanya ASEAN Single Windows dan bea cukai elektronik mengurangi waktu pengurusan dokumen. Jadi dengan adanya fasilitasi perdagangan yang dilakukan oleh MEA, ini membuka kemudahan dengan adanya bea cukai elektronik yang mengakibatkan mengurangi waktu pengurusan dokumen. Jadi jikalau kita menggunakan bea cukai yang biasa, itu memerlukan pengurusan dokumen yang memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi dengan adanya bea cukai elektronik, ini akan berdampak untuk mengurangi waktu pengurusan dokumen. Ciri yang ketiga, yaitu perjanjian preferensi, tarif, dan harmonisasi standar. Maksudnya untuk mengurangi hambatan teknis dan biaya ekspor impor antar negara ASEAN. Dengan sistem ini, maka kita dapat memahami bagaimana regulasi regional yang mendorong efisiensi perdagangan internasional, khususnya di negara-negara kawasan ASEAN. Isu dan tantangan untuk masyarakat ekonomi ASEAN. Hambatan nyata di lapangan yaitu meskipun MEA membuka peluang yang besar, masih terdapat beberapa tantangan. Di antaranya yaitu perbedaan infrastruktur dan teknologi antar negara, misalnya kapasitas pelabuhan atau digitalisasi dokumen ekspor. Tentu di negara-negara yang sudah maju, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, dan digitalisasi dokumen ekspor impor di negara maju itu pasti sudah memadai. Berbeda dengan di negara-negara yang masih berkembang, tentu masih berada di bawah negara-negara maju untuk keadaan infrastruktur dan teknologinya.
Hambatan yang kedua dan nyata di lapangan yaitu hambatan non-tarif atau NTBS, seperti peraturan sertifikasi dan standar mutu yang masih beragam. Jadi untuk hambatan non-tarif ini kembali lagi kepada kebijakan pemerintah dari suatu negara. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Yang mana gangguan rantai pasok global akibat pandemi, konflik geopolitik di suatu negara, atau krisis energi di suatu negara, ini merupakan isu-isu penting bagi kita agar dapat merancang strategi ekspor-impor yang adaptif dan berbasis analisis resiko dengan tantangan-tantangan seperti geopolitik dan gangguan rantai pasok. Implikasi pada mata kuliah ekspor-impor. Studi kasus, analisis rantai pasok ASEAN, perbandingan prosedur kepabeanan antar negara. Studi kasus antar negara ASEAN tentang prosedur ekspor-impor dan kepabeanan itu pasti akan berbeda di negara-negara anggota ASEAN. Karena untuk studi kasus ini merupakan kebijakan, kembali lagi kepada kebijakan antar negara tentang kemudahan kegiatan ekonomi, tentunya ekspor impor khususnya di suatu negara. Untuk yang selanjutnya yaitu praktikum simulasi dokumen ekspor impor seperti invoice, packing, list, COO, IATA, single windows. Simulasi dokumen perdagangan internasional seperti invoice, packing list, COO, dan formulir ASEAN. Yaitu nanti kembali lagi kepada pemahaman Incoterms atau aturan asal barang ROO yang digunakan di kawasan ASEAN. Dengan menerapkan AEC, kita tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mengetahui bagaimana praktek perdagangan regional, tentunya ekspor impor di kawasan ASEAN. Ini mungkin sumber referensi yang saya kemukakan. Yang pertama yaitu dari ASEAN AEC Blueprint tahun 2025 tentang dokumen yang berisi AEC Blueprint. Kedua, ASEAN Economy Integration Brief atau AEIB, isu nomor 16 Desember tahun 2024. Yang ketiga, ASEAN Secretariat Enhancing Connectivity and Resilience Annual Report tahun 2024, yaitu Desember tahun 2024. Yang keempat, UNESCAP, yaitu Asia Pacific Trade Facilitation Report tahun 2024. Yang kelima, ASEAN State ASEAN Case Figures 2024, Desember 2024. Laporan dan berita terkait perkembangan AEC sumber asean.org AEIB tahun 2023 tahun 2025. Oke, untuk selanjutnya ketik laporan sampai subuh, minum kopi biar gak ngantuk. AEC memang luas dan bertumbuh, semoga Indonesia tidak terpuruk. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, dadah.